membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 72 sampai ayat 76. Ya, ini melanjutkan ayat-ayat sebelumnya, yaitu tentang masih Bani Israel, masih menjelaskan tentang Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa iz qataltum nafsan fada'aratum fiha. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu ini saling menuduh siapa yang membunuh. Siapa yang membunuh itu siapa? Ya, jadi mereka ini pernah membunuh salah seorang, lalu mereka saling menuduh yang membunuh itu adalah si A, si B dan sebagainya. Wallahu mukhrijum ma kuntum ta'malun, dan Allah akan mengungkapkan, mengeluarkan apa yang mereka ini sembunyikan. Yang membunuh itu siapa? Ya. Ini adalah masih menjelaskan tentang keadaan sikap orang-orang Bani Israel yang mereka telah membunuh, lalu mereka ini saling menuduh siapa yang membunuh. Lalu banyak yang menolak, saya tidak pernah membunuh. Nah, lalu Allah ungkapkan ya tentang siapa yang membunuh itu. Nah, ini kisah ini yaitu tentang saling tuduh menuduh, yaitu orang-orang Bani Israel tentang seseorang yang telah melakukan tindakan kriminal pembunuhan. Ya, tapi akhirnya mereka ini menyembunyikan, ya, tidak mau terungkap ya siapa yang sebenarnya yang membunuh. Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan, jadi siapa yang melakukan tindakan pembunuhan, ya, yang melakukan tindakan kriminal ini. Jadi dalam rangka menemukan siapa orang yang bunuh ini, ya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan caranya terungkaplah dengan ayat yang nanti berikutnya, ya, siapa pembunuh orang yang melaksanakan tindakan pembunuhan tadi. Ya, jadi latar belakangnya begini. Ini kan penyembelihan sapi ini adalah terbunuhnya seorang yang kaya raya waktu itu, yang belum terungkap pelaku pembunuhan. Karena permohonan yang diajukan, maka Allah mengingatkan dengan mengatakan bahwa ingatlah ketika salah seorang dari kalian ini membunuh, saling tuduh menuduh tentang peristiwa yang dirahasiakan selama ini. Lalu Allah menyingkapkan, membuka rahasia yang mereka ini menyembunyikan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha mengetahui yang nampak, apa yang mereka sembunyikan. Sesudah sapi yang disembelih, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk memukul mayat dengan bagian dari potongan sapi atau daging sapi, yang akhirnya dengan izin Allah orang yang terbunuh ini menjadi hidup dan dia mengungkapkan siapa pelaku pembunuhan. Peristiwa ini adalah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang nanti memang Allah akan membangkitkan semua orang yang mati di akhirat nanti. Faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum tattaqilun. Kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi yang telah disembelih. Ya, demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, memperlihatkan kepadamu tentang tanda-tanda kekuasaan Allah agar kalian mau berpikir. Ya. Jadi ini cara untuk membuka tabir
siapa pembunuh orang yang bunuh itu. Ya, dengan cara adalah hewan sapi yang disembelih itu dipukulkan kepada mayat yang terbunuh. Yang mayat itu hidup lalu menceritakan si A yang membunuh saya, begitu kira-kira. Itu ada hubungannya sama sapi yang merah itu kan? Yang kemarin disembelih itu, iya betul, masih ada kaitannya. Ya, ini kan ayatannya masih berkaitan terus, masih berkaitan tentang yang dipukulkan itu, iya, ekornya sapi yang merah itu kemarin. Jadi dibunuh dulu, disembelih dulu, setelah disembelih terus dipukulkan ke mayat itu, lalu mayat itu hidup. Ya, hidup lalu menceritakan pelaku pembunuhan. Begitu. Di dalam tafsir Muyassar dijelaskan bagian tubuh dari sapi betina itu. Jadi tidak dijelaskan apakah ekornya atau kakinya atau apanya. Pokoknya bagian tubuh hewan sapi itu untuk memukul mayat yang hidup. Mayat yang mati, maksud mayat, untuk akhirnya mayat itu jadi hidup. Ya, karena kalau dari 66 kan awalnya mereka itu melanggar hari Sabat. Nah, ya. Mau nampun. Betul. Mau nampun itu diminta menyembelih sebagai rasa tobatnya, mereka diminta mengorbankan sapi. Sapi, ya. Tanya sapi macam apa segala macam. Tapi mereka masih tetap menolak, gitu kan ya. Iya. 72 itu menghidupkan orang dengan memukulkan bagian daripada sapi. Bagian sapi, ya. Sapi yang sama ya. Sapi yang sama, sapi yang disembelih itu. Sapi yang disembelih itu yang akhirnya dengan izin Allah. Sebenarnya izin Allah itu hanya perantara aja. Sapi betina tadi yang disembelih itu untuk menghidupkan mayat yang dibunuh itu. Ya kan? Ini saya mengungkapkan dari beberapa tafsir, yaitu diantaranya tafsir Ibnu Katsir misalnya menceritakan bahwasanya menetapkan siapa yang masih samar tersembunyi pembunuh ini dengan cara Allah memerintahkan Bani Israel untuk memukulkan sapi betina itu, memukul kepada orang yang mati itu. Ya, lalu akhirnya orang mati itu hidup. Allah memberitahukan tentang kekuasaannya menghidupkan orang mati berdasarkan apa yang mereka saksikan. Mereka menyaksikan langsung. Ya, maka nanti Allah pun menceritakan inilah tentang kejadian kebangkitan setelah hancur alam semesta ini, lalu dibangkitkan oleh Allah dengan sangat mudahnya Allah menciptakan atau menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, kemudian juga diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, setelah kami bangkitkan sesudah matinya itu orang-orang yang keluar dari negeri mereka dalam jumlah ribuan karena takut mati. Kisah orang melewati kota yang ditinggalkan kosong, kisah Nabi Ibrahim dan 4 burung. Allah memberitahukan dia menghidupkan kembali bumi setelah mati, seperti mengembalikan bagian-bagian tubuh setelah bentuknya hancur berkeping-keping, dan itu Allah sangat mudah untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, jadi sangat mudah ya. Ini bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi potongan itu apa ya? Memang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an, cuma memang dalam tafsir ini ya menjelaskan tentang potongan daging sapi. Tidak dijelaskan apakah ekornya atau kakinya atau apanya begitu. Ya, pokoknya tidak dijelaskan seperti itu. Penting potongan daging sapi itu dipukulkan kepada mayat itu. Yang akhirnya itu ceramah siapa itu ekornya? Ekornya. Nah, di sini memang di dalam tafsir juga tidak jelaskan secara terperinci apanya. Yang penting kalau dalam tafsir Kementerian Agama potongan daging sapi, dagingnya. Nah, begitu. Ya kan? Allah akbar walillahil hamd. Kemudian juga ayat yang selanjutnya, summa qasat qulubukum mimba lidzalika kal hijarah
au asyadda qaswah. Tapi apa yang terjadi? Bani Israel melihat secara langsung, ya kan, orang yang mati itu hidup kembali. Masya Allah. Suaranya bening. Terima kasih, Masya Allah. Makasih, jazakumullah khairan katsiran. Masya Allah. Allahu Akbar. Hati orang-orang Bani Israel keras seperti batu. Bahkan au asyadda qaswa, lebih keras daripada batu. Sebab kalau batu itu mengalir sungai, ya kan bisa terbelah dari air yang jatuh kepada batu. Tapi kalau hati orang Bani Israel melihat secara langsung kekuasaan Allah, tapi mereka tetap juga masih durhaka. Ya. Allah Akbar. Ini gambaran di ayat 74 ini tentang hati orang Yahudi Bani Israel setelah peristiwa-peristiwa yang terjadi berkali-kali tentang kekuasaan Allah, ya, orang yang mati hidup, lalu orang yang hidup tadi menceritakan siapa yang membunuhnya, dan itu mereka melihat secara langsung, tapi mereka tetap saja hatinya keras, hatinya tidak tunduk, tidak lunak, ya, dengan apa yang terjadi. Allah Akbar. Ya. Jadi mukjizat yang sangat luar biasa diperlihatkan kepada Bani Israel, tapi justru membuat mereka semakin keras hatinya, bahkan makin membeku hatinya, sehingga tidak ada kebaikan yang sampai kepadanya. Ya, asyadda qaswah itu adalah memperlihatkan batu hitam yang amat keras, yang lebih keras dari batu, sehingga tidak bisa mengalir apapun dari batu itu, ya kan? Artinya memang batunya itu walaupun sudah dipukul pecah, tapi masih tetap batu, ya. Ya, gimana tuh namanya itu, ya? Hatinya udah keras banget ya. Nah, jadi Allah itu mencela, menegur Bani Israel tentang kekuasaan Allah yang Allah perlihatkan berkali-kali, sampai Allah menghidupkan orang yang mati dengan cara memukulkan sapi tadi kan. Tapi memang hatinya itu tetap tidak tunduk, tidak patuh, tidak lunak, bahkan lebih keras daripada batu. Au asyadda qaswah. Jadi asyadda qaswah itu lebih keras daripada batu. Gimana, seperti apa ya? Mungkin kayak apa kalau lebih keras daripada batu? Iya, saking keras ya. Ya. Kalau dalam tafsir Misbah Pak Quraisyab ini tidak melemah, tidak tunduk, padahal bukti-bukti nyata sudah sangat jelas. Jadi ini ibaratnya itu hati menjadi batu itu seperti keras, kaku, tidak mau menerima kebenaran. Gimana sih kalau orang sudah tidak menerima kebenaran? Ya, sudah tidak bisa sudah sulit menerima kebenaran apapun, walaupun Allah perlihatkan kekuasaannya berkali-kali, tapi mereka tetap saja. Yang dia sebelumnya kan dari bawah dibahas yang bukmun. Iya. Udah ditutup ya nggak bisa. Iya. Allah yang harus buka sebenarnya. Iya. Enggak, sebenarnya Allah itu Maha Rahman, Allah yang membuka. Semua hati itu terbuka. Cuma mereka yang menutup. Merekanya yang menutup. Karena kesombongannya. Karena ya itulah asyadda qaswah. Asyadda qaswah itu udah lebih gimana ya? Sudah sombong luar biasa. Sudah diselamatkan dari Fir'aun, ya kan? Di depan lautan, di belakang Fir'aun. Lalu mereka bisa melewati Laut Merah dengan sangat mudahnya tanpa kena air, ya kan? Ya, laut itu terbelah dua. Kemudian dapat kitab Taurat, ya. Jadi berkali-kali itu mereka ini tetap tidak menerima, begitu. Auzubillah. Afattat mauna ayunikum ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu
Mimba ma qalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharapkan mereka percaya kepadamu padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui. Nah, apa maksudnya? Wahai kaum muslimin, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, para sahabat, kalian lupa enggak terhadap tindakan Bani Israel yang mereka ini ya mendengar firman Allah dari Taurat tapi mereka mengubahnya. Jadi isi Taurat itu mereka ubah, mereka tambahin, mereka kurangi, bahkan diubah isinya dengan cara mengubah teks bacaan Taurat. Mereka sadar bahwa mengubah firman Allah dengan sengaja yaitu perbuatan dosa, tapi mereka lakukan itu. Ya. Jadi ayat ini ditujukan kepada Rasulullah dan ya kepada Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi orang-orang Yahudi yang memang masih tidak percaya ya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ayat Al-Quran yang disampaikan kepada mereka tidak percaya. Ya kan? Jadi ini adalah uraian kalau tafsir Misbah ini membuka kedok sekelompok dari mereka agar kaum muslimin ini, agar Rasulullah dan para sahabat tidak mudah terpedaya dengan ulah, dengan tipu daya mereka yang mereka ya walaupun awalnya Rasulullah itu mengharapkan harapan besar dari Yahudi ya. Jadi mereka ini masih tetap tidak menerima, tidak percaya. Jadi kita ini jangan sampai mudah percaya kepada orang-orang Yahudi. Ya, jangan percaya ya. Ini teguran Allah kepada Rasulullah, jangan percaya kepada orang-orang Yahudi yang mereka ayat Al-Qur'an aja dirubah. Ya, hatinya tuh keras. Hatinya keras, lebih keras dari batu, ya. Jadi memang keingkaran kaum ini tercermin pada keingkaran mereka terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sikap munafiknya yang jelas karakter ini ya mereka tidak akan beriman kepada kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ini menceritakan tentang keadaan makanya jangan sampai kita umat Rasulullah ini mudah percaya kepada orang Yahudi kalau mereka pura-pura Islam, tapi pada intinya mereka itu hatinya sangat-sangat keras. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah ini nih. Apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, ini Yahudi di zaman Nabi ini. Mereka berkata, amanna, kami beriman. Kami telah beriman. Wa idza qala ba'du min ba'din qalu atuhaddisuna bima fatallahu 'alaikum liyuhajjukum bi inna rabbikum afala taqilun. Ya. Tapi ketika mereka kembali kepada kelompoknya Yahudi, apakah kamu menceritakan kepada mereka orang-orang beriman yang telah diterangkan Allah kepadamu supaya dengan demikian mereka mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu. Nah, jadi memang mereka itu bisa bermuka dua seperti orang munafik. Ya memang munafik juga ya. Udah Yahudi munafik lagi ya. Jadi mereka itu banyak yang pura-pura kepada Rasulullah beriman. Pura-pura beriman. Pura-pura mengakui. Jadi syahadat mereka itu adalah palsu. Ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di hadapan Rasulullah. Ketika mereka kembali kepada kelompoknya, mereka kembali lagi menjadi orang Yahudi. Ya. Inilah. Jadi lisan mereka ini kami beriman kepada agama kalian, kepada Rasul kalian sebagaimana yang kami baca dalam kitab Taurat. Tapi apabila mereka kembali kepada kelompoknya, begitulah. Ya, apa kalian menyampaikan kepada kaum mukminin berita yang kami jelaskan di dalam kitab Taurat tentang Nabi Muhammad? Ya, jadi mereka ini memang seperti itu lagi. Ya, jadi kita tidak berharap banyak dengan orang Yahudi. Ya, makanya jangan mudah tertipu oleh orang Yahudi. Ya, Yahudi ini menguasai dunia. Ya kan, Amerika, Israel ya. Itu kalau Israel itu Amerikanya. Apa itu?
Oh iya, Zoom, Zoom ya, HP, semuanya ya, Facebook, Google ya, Google, ya semuanya mereka ya Allah. susah Makanya ada itu. Kalau ada itu susah. iya, memang. Tapi bagaimana para wali-wali dulu berkomunikasi gitu? Nah Kok itulah. bisa kalau mereka kumpul itu tanggal sekian ini pas. Ayo. Jadi ada di luar nalar ya, itulah kekuatan yang disebut dengan karomah. Karomah itu Allah berikan kemuliaan kepada orang yang dekat dengan Allah karena istiqomahnya para wali Allah itu. Karomah. Ya kan, kalau nabi kan mujizat. Kalau para wali karomah. Dengan karomahnya itu bisa jadi bisa mereka berkomunikasi lewat zikirnya. Bapak saya Iya. Terus bulan ini apa? Pak Deru teko. Datangnya bisa ya. Jadi ada ini yang ayat nomor 74 ini. Ayat 74. Ya. Nih. Ya. Sempat ada makna lainnya. Seperti ya, tunggu lihat. Hatimu lebih keras daripada batu. Di batu ya. Ya itu biasa ya kan? Ya. Dan itu kan seperti apa? Idiom apa ya? Seolah-olah gitu ya. Ya. Itu kan yang bawahnya padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai. Ya. Yang airnya memancar daripadanya. Daripada batu. Kemudian ada yang terbelah dan keluarlah mata air. Ya. Nah ini kalau dalam kehidupannya kan tidak ada Pak. Batu dibelah terus keluar air. Saya wallahu alam deh kalau begitu ya. Itu saya sih belum pernah lihat. Iya ya. Saya aja begitu aja. Tidak pernah ya. Ini mungkin ada makna lain atau apa? Mengibaratkan. Nah kalau saya coba baca di tafsir Misbah Pak Quraisy ini, saya bacakan dari awal sampai akhir. Ayat ini menggambarkan sikap Bani Israel, ya, yaitu hatinya tidak melemah, tidak tunduk, ya kan? Hatinya tetap keras seperti batu. Sifatnya itu batu ya, seperti batu maksudnya, keras dan kaku. Ayat ini tidak mempersamakan dengan besi karena besi dapat luluh dan mencair, bahkan lebih keras daripada batu. Betapa tidak dikatakan lebih keras, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya, sehingga bentuknya berubah akibat aliran air, dan bahkan di antaranya sungguh ada yang terbelah akibat derasnya air. Lalu keluarlah mata air darinya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh. Nah itu mungkin ibaratnya seperti itu. Terbelah terus muncul, tapi terbelah karena aliran air. Nah ya. Mungkin di sungai yang besar begitu kan, kemudian ada air terjun, ada batu, ya kan, nah, kan? Dari derasnya air itu kan keluar mata air dari batu itu. Padahal itu airnya dari yang menuju, ya, bukan dari batu, bukan, sebenarnya bukan dari batu. Iya, harusnya kan begitu kan. Jadi ada kemungkinan ya hati orang Yahudi itu, Bani Israel itu bisa melemah kalau benar-benar keluar air keyakinan. Nah gitu ya. Begitu ini. Sedangkan keadaan batu itu diibaratkan itu keadaan orang-orang Bani Israel. Bahkan disebut asyadu qaswah, lebih keras daripada batu. Begitu. Ini gambaran. Memang Al-Quran ini seringkali menggambarkan sesuatu atau ayat-ayat banyak permisalan juga begitu, penggambaran, supaya kita memahami keadaan sesuatu dengan penggambaran itu. Inilah indahnya Al-Quran. Sama seperti permisalan gitu kan, untuk penyemangat seperti ayat tentang sedekah kan, itu dalam Al-Baqarah nanti ada 261 kan, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti dia menanam satu butir, lalu tumbuh dari butir itu pohonan yang rindang, dari pohonan rindang itu ada buahnya, dari buahnya itu sampai 700 dari satu pohon. Nah,
itulah ibarat orang yang berinfak di jalan Allah seperti. Jadi perumpamaan itu supaya apa? Supaya kita semakin semangat, paham, oh ternyata begitu luar biasa karunia Allah orang yang beramal jadi bersedekah itu. Nah, sepertinya kembali lagi. Jadi kegambaran-gambaran Al-Qur'an, permisalan-permisalan ini agar kita lebih apa ya? Inilah lebih paham lagi gitu. Al-Qur'an itu kan ada bahasa balaghahnya, bahasa sastranya, yang tinggi sastranya, yang tinggi perumpamaannya, sehingga kita lebih menguatkan keyakinan kita bahwa ini benar-benar firman Allah. Ya, jadi firman Allah, ucapan Allah. Jadi bukan karangan Muhammad atau karya-karya manusia, dan nggak mungkin. Inilah bahasa Allah, masya Allah. Ya, untuk semakin paham tentang keadaan sesuatu, Allah membuat perumpamaan-perumpamaan, Allah membuat permisalan-permisalan begitu ya. Nah, diantaranya ini tentang masalah batu yang sangat keras. Ini hatinya orang-orang Bani Israel, hatinya orang-orang Yahudi Bani Israel. Nah, ini sampai kiamat seperti itu, sampai hari ini kan, sampai kiamat. Ya, hati orang Yahudi itu keras ya. Sulit untuk diberikan nasihat gitu ya. Karena kalau sudah keras ya susah. Ya. Kenapa bisa keras? Karena mereka sendiri yang menutup hatinya. Jadi bukan Allah yang menutup, mereka sendiri. Ya, sejak banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang diperlihatkan pun begitu. Dunia mengecam tapi mereka masih juga tetap seluruh dunia kan, seluruh dunia mengecam ya, demo di mana-mana. Tapi mereka tetap membunuh anak-anak, masih mereka genosid masih berjalan terus. Sekarang sudah lebih dari 22.000 yang terdata yang saya lihat ya, 22.000 berapa begitu. Ya Allah, yang wafat, yang syahid, dan itu lebih dari 50% atau berapa persen itu anak-anak kan. Kadang-kadang nggak tega ngeliatin ya Allah. Nah, inilah keadaan orang-orang Bani Israel, digambarkan hatinya itu seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Itu mungkin diantaranya penjelasan. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir ini mereka itu hatinya keras seperti batu yang tidak pernah melunak. Karena itu Allah melarang orang-orang mukmin untuk menjadi seperti mereka. Maksudnya kita ini orang mukmin jangan seperti hati mereka, hati orang-orang Yahudi, hati orang-orang Bani Israel. Jangan sampai hati kita seperti batu tadi. Ya, hati yang keras. Nah, jadi hati mereka itu menjadi keras. Kebanyakan orang-orang yang fasik juga seperti itu, hatinya jadi keras orang fasik itu. Karena mereka mengingkari atau karena maksiat. Jadi kan satu dosa, satu titik noda hitam. Ketika dosa ini belum nggak taubat, nggak istighfar, maka titiknya melakukan dosa lagi, titik hitamnya makin banyak. Jadi akhirnya membatu tuh. Sulit menerima nasihat lagi. Orang berzina, sekali berzina, lalu dia nggak taubat, zina lagi, titik hitamnya makin besar, zina lagi, mabok lagi, narkoba lagi, makin besar, udah susah dah. Udah seperti batu akhirnya hatinya itu. Ya Pak. Walaupun memang dalam sebuah hadis, inna likulli syai'in saqalah wa inna saqalatal qulub zikrullah. Segala sesuatu ada pengkilapnya. Pengkilap hati yang ternoda ada dengan zikir. Tapi karena sudah keras, zikirnya itu harus lebih keras. Makanya diajarkan oleh Rasulullah, taubatnya itu diawali dengan sholat mandi taubat, sholat taubat, kemudian menyesal, tidak mengulangi lagi, lalu perbebat istighfar yang lebih banyak dibandingkan yang lalu. Kemudian juga diceritakan ya dalam tafsir Ibnu Katsir, ini panjang sekali. Jadi ibarat orang-orang yang Yahudi tadi hatinya batu, luar batu, itu pernah terjadi ketika Nabi Musa memancarkan 12 mata air dengan memukul batu dengan izin Allah,
Jadi 12 mata air dari batu itu keluar air. Gitu. Batunya keras, dipukul tongkat Nabi Musa dengan izin Allah, itu batu tadi mengeluarkan 12 mata air sesuai dengan jumlah suku Yahudi, suku Bani Israel, 12 suku. Nah, seperti itu diceritakan di sini. Allah Akbar. Jadi Allah menciptakan batu-batu seperti dalam beberapa ayat, ya kan, yang menunjukkan kerasnya itu batu, tapi dari batu itu bisa keluar air. Itu yang terjadi ketika Nabi Musa memukul batu. Nah, kira-kira begitulah ya. Pada intinya adalah hati orang Yahudi itu batu, keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Nah, wallahu alam. Ini yang dimaksud daripada ayat yang ke-74 tadi. Kemudian kita simpulkan ya. Kesimpulan dari ayat 72 sampai 76 ayat ini. Ayat 72 ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan rahasia yang disembunyikan tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Israel. Yang ketiga ayat 73 Allah hidupkan orang yang mati dengan cara yang tadi dibunuh itu dengan memukul bagian sapi yang mereka sembelih, ya kan? Lalu begitulah nanti kejadian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang mati pada hari kiamat, dibangkitkan di padang mahsyar. Ngomong-ngomong air ini enak. Tadi saya gatal, jadi ini enggak gatal. Masalah. Dahsyat sedikit juga. Berkah ini air sedikit. Tadi gatal, benar-benar gatal. Iya emang. Sedikit-sedikit enak. Apa dah? Iya makanya. Belum kuenya. Belum pelurunya. Itulah yang ayat 74 ya setelah ditampakkan mukjizat tetapi mereka tetap keras kepala, ya bukan keras kepala ya, hatinya beku seperti batu dan lebih keras daripada batu, tidak menerima apa yang terjadi. Ayat 75 mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kita umatnya, ya jangan berharap mereka ini terbuka hatinya. Jangan mudah percaya kepada orang Yahudi atau mereka pura-pura masuk Islam, karena mereka pada intinya memang tidak akan percaya dengan Nabi Muhammad, tidak percaya dengan Al-Quran. Ayat 76, ayat ini seakan-akan menyatakan bahwa mereka karena sedemikian durhakanya kepada Allah sampai menyembunyikan isi daripada firman Allah dalam kitab Taurat, bahkan memutarbalikkan fakta. Inilah orang-orang Yahudi Bani Israel. Mudah-mudahan dari ayat 76 ini sampai 76 ini kita bisa semakin menyadari tentang keadaan Yahudi sampai hari ini, sampai kiamat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum